Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pelajaran IPA kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, tema 2. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema, rukun dalam perbedaan. Adapun kompetensi dasar 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai dari KD yang telah disebutkan tadi. 1. Melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menemukan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan teliti. 2. Melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan dengan benar. 3. Melalui pengamatan teks bacaan, peserta didik mampu merangkum informasi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Coba sebutkan tumbuhan apakah ini? Mengapa? Kalau kita menyentuh batang atau memegang batang bambu, tangan kita akan terasa gatal. Pintar, kalian telah mengenal bagaimana cara pohon bambu tersebut melindungi dirinya atau beradaptasi untuk mempertahankan dirinya di lingkungannya. Selanjutnya, mari kita lihat. Di sini dijelaskan apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan untuk tetap bisa bertahan hidup. Adapun lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tujuan adaptasi adalah untuk memperoleh makanan, air, dan udara, mempertahankan diri dari kondisi cuaca atau lingkungan, dan mempertahankan diri dari musuh alaminya. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit, tumbuhan higrofit, dan tumbuhan xerofit. Di sini kita lihat penjelasannya satu persatu, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, memiliki ciri-ciri akar serabut dan lebat yang berfungsi untuk menjaga supaya tidak terbalik. Batang atau tangkai daun berongga untuk memudahkannya mengapung di air. Daun yang tipis berfungsi untuk mengurangi penguapan. Contoh tanaman hidrofit adalah eceng gondok, teratai,
kangkung air, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat lembab. Memiliki ciri batang tidak tampak, daun muda menggulung. Contoh dari tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tumbuhan xeropit yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xeropit memiliki ciri akar panjang untuk memperluas penyerapan, batang tebal berlapis lilin yang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Tumbuhan xeropit juga memiliki daun berbentuk duri yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Contoh dari tumbuhan xeropit adalah kaktus, pohon buah naga, dan lain-lain. Selain ketiga jenis tumbuhan yang telah dijelaskan tadi, ada juga beberapa tumbuhan lain yang beradaptasi terhadap lingkungannya seperti kantung semar. Kantung semar menghasilkan nektar untuk memikat serangga. Setelah serangga masuk ke dalam kantung semar akan menghasilkan enzim untuk melarutkan serangga dan menghisap nitrogen dari serangga tersebut. Selanjutnya ada pohon bakau. Pohon bakau hidup di tepi pantai, dan pohon bakau memiliki akar tunjang yang membuatnya tidak mudah roboh karena ombak dan memiliki akar napas untuk membantu penyerapan oksigen. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan selanjutnya adalah pohon jati. Pohon jati yang apabila musim kemarau menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Contoh lainnya adalah pohon kapuk, pohon mahoni yang juga mempunyai kebiasaan yang sama dengan pohon jati. Selanjutnya adalah tumbuhan Venus flytrap yang sangat peka terhadap sentuhan. Daun akan segera mengatup ketika ada serangga yang hinggap di atasnya. Kemudian tumbuhan Venus akan menghasilkan enzim untuk melarutkan serangga dan menghisap nitrogennya dari serangga tersebut. Berikutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri dilakukan dengan cara memiliki racun atau getah, memiliki duri, dan mengatupkan daunnya. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan memiliki racun atau getah adalah tumbuhan jarak yang memiliki biji yang memiliki racun, dan pohon nangka ataupun pohon karet yang memiliki getah. Contoh tumbuhan yang beradaptasi menggunakan duri adalah bunga mawar, pandan, durian, dan nanas. Kemudian ada juga tumbuhan yang mengatupkan daun sebagai perlindungan dirinya, seperti yang dilakukan oleh Putri Malu. Demikian penjelasan materi tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan materi tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.